Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iksan Maulana dengan NIM 186211073 kelas A2 dari kelompok 1 pada mata kuliah Desain Arsitektur 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan dan perancangan Puskesmas Anyar yang berlokasi di Jalan Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Rendang. Satu, pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten yang memiliki banyak hal yang ditawarkan, mulai dari keindahan alam pesisir, sawah teras kering, wilayah pegunungan, termasuk juga Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi di Bali. Selain banyaknya tempat wisata, Kabupaten Karangasem juga memiliki banyak daerah pedesaan, salah satunya yaitu Desa Rendang. Desa Rendang merupakan jalur utama yang menghubungkan antara Kabupaten Bangli, Kelungkung dari arah Karangasem, sehingga rawan akan terjadi kejadian gawat darurat. Pada Desa Rendang hanya ada satu fasilitas kesehatan, namun kebutuhan akan kesehatan masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan fasilitas yang ada. Selain itu, kurangnya fasilitas yang memadai dalam kurung yaitu rawat inap, ramah akan usia, dan penyandang difabel. Maka dari itu, kelompok kami ingin mendesain sebuah puskesmas di Desa Rendang, tepatnya di Jalan Gunung Agung, Besakih. Untuk tujuannya, dari permasalahan dan isu yang ada, diharapkan puskesmas dapat menjadi implementasi jawaban yang dibutuhkan dengan nilai arsitektur dan fungsi bangunan sebagai pelayanan kesehatan yang memberikan kenyamanan, keramahan, keamanan pada tiap fungsi ruangnya. Untuk lokasi tapaknya, gambarnya seperti berikut. Untuk view-nya juga seperti berikut. Konsep dan tema. Isunya adalah pada pedesaan, puskesmas sangatlah penting karena jarak rumah sakit sangat jauh. Namun masyarakat lebih cenderung ke rumah sakit karena puskesmas kurang memadai pada fasilitasnya yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk berobat ke rumah sakit. Selain itu, fasilitas yang kurang ramah akan usia dan penyandang difabel serta bangunan puskesmas pada umumnya terkesan kaku, formal, dan tua, menyebabkan suasana yang tegang dan kurang nyaman pada aktivitasnya. Kemudian tujuannya dari perencanaan dan perancangan puskesmas di daerah pedesaan yang memiliki fasilitas memadai, ramah akan usia, dan penyandang difabel, serta bangunan yang dapat beradaptasi pada iklim tropis, karena di Indonesia, khususnya di Bali, cenderung memiliki iklim yang tropis. Namun, tidak kaku dan formal sehingga memberikan suasana rileks dan nyaman kepada aktivitasnya. Sehingga kelompok kami menggabungkan dari 3 hal yang dapat dari isu dan tujuannya, yaitu yang pertama manusia. Manusia merupakan makhluk sosial, setiap manusia pasti pernah sakit, mulai dari balita hingga orang tua. Maka pertolongan pertama yaitu ke puskesmas, di mana puskesmas merupakan tempat berobat pertama sebelum dirujuk ke rumah sakit. Yang kedua yaitu ruang. Manusia sangat erat kaitannya dengan ruang dan merancang sebuah ruangan yang ramah lingkungan dan ramah untuk segala usia, seperti pada hal kecilnya yaitu adalah pada tangga. Tangga harus memiliki handrail atau pegangan tangan minimal 100 cm dan tinggi anak tangga minimal 15 cm dengan kemiringan 30 derajat. Untuk dari hal kenyamanan, merancang sebuah puskesmas dengan mengutamakan kenyamanan civitas agar civitas yang berkunjung ke puskesmas tidak merasa takut untuk datang ke puskesmas, yaitu dengan penerapan material seperti kayu, warna-warna dominan yang membuat civitas dalamnya merasa nyaman dan tidak tegang, sehingga terciptalah friendly place for all age untuk konsep dari kelompok kami, yang artinya tempat penyembuhan yang dirancang untuk segala usia. Kemudian implementasi tema. Pada hal ini kami juga menggabungkan 3 hal, yaitu iklim, bentuk baru, dan juga bangunan monoton. Sehingga dari isu dan tujuan tersebut kami menyimpulkan menggunakan arsitektur tropis modern. Tema arsitektur tropis modern merupakan arsitektur yang berada di daerah tropis dan telah beradaptasi dengan iklim tropis dengan tambahan gaya modern, sehingga memberikan kesan baru yang berbeda dengan bangunan di sekitarnya, namun tetap dapat menunjang kegiatan dengan baik. Apa saja yang dapat mengimplementasikan dari tema tersebut, yaitu pertama dari penggunaan material. Kami menggunakan material yang ramah lingkungan, baik untuk makhluk hidup maupun lingkungan, dengan memakai warna seperti putih, coklat, biru, dan penggunaan kaca untuk menunjang tema tersebut.
Kemudian pada interior kami juga menggunakan material alami seperti kayu untuk memberikan kesan nyaman seperti di rumah agar tidak tegang. Kemudian juga penggunaan furniture yang modern. Kemudian pada eksterior menggunakan bentuk bangunan yang simpel dan yang lebih dominan, memberikan bukaan pada bangunan sehingga lebih mengoptimalkan penghawaan maupun pencahayaan alami. Desain skematik. Yang pertama, konsep zoning. Tujuannya adalah untuk menentukan zona dari bangunan berdasarkan hubungan antara bangunan, fungsi bangunan, dan juga sifat bangunannya. Kemudian dasar pertimbangannya ialah fungsi dari sebuah ruang, penyesuaian terhadap analisa site, kemudian sirkulasi, dan posisi entrance-nya. Analisanya, site dulunya adalah lahan hijau kosong. Kemudian, seperti pada gambar, lokasi site terdapat lahan kosong penuh dengan pepohonan di sebelah barat, yang menjadi view positif dan datangnya angin berhembus paling baik. Kemudian, pada utara terdapat bangunan warga yang menjadi view negatif dengan tingkat kebisingan rendah. Kemudian, arah selatan site jalan dengan lebar 4 meter dan bangunan warga yang menjadi view negatif dengan tingkat kebisingan rendah. Kemudian pada arah timur terdapat jalan utama sehingga menjadi view negatif dengan tingkat kebisingan paling tinggi. Zonasi dari site terdapat 3, yaitu penunjang, utama, dan servis. Yang kedua, konsep entrance. Tujuannya adalah menentukan letak dan jumlah entrance. Dasar pertimbangannya itu adalah karakteristik site, efektivitas, jenis kendaraan yang bisa memasuki site, area parkir, sirkulasi kendaraan terutama ambulans. Analisanya yaitu site memiliki 2 akses, yaitu pada timur dan juga pada selatan site, yang dimana timur memiliki lebar 6 meter dan pada selatan memiliki lebar 4 meter. Dengan begitu dapat memanfaatkan kedua akses menuju site untuk mengefektivitaskan sirkulasi pencapaian kendaraan ke dalam site. Kemudian jenis dan dimensi kendaraan yang bisa masuk site yaitu adalah motor NMAX, mobil Avanza, ambulans, mobil limbah, dan juga mobil damkar. Dimensi bukaan entrance yang diperlukan, entrance in dan out umum, memiliki besaran yang sama, dengan estimasi 3 kendaraan masuki secara bersamaan secara langsung berdasarkan dimensi dari mobil damkar, mobil ambulans, dan motor sehingga didapatkan lebar 5,5 meter. Untuk entrance out khusus mobil ambulan dan juga motor mendapatkan besaran 3,5 meter. Kemudian aksen untuk menambah hardscape pada entrance sebagai ciri khas memiliki lebaran 7 meter sehingga didapatkan output seperti berikut. Konsep pola massa. Tujuannya itu untuk menentukan bentuk, jumlah, dan pola massa terhadap lingkungan di sekitar site yang menyesuaikan pengelompokan ruang. Dasar pertimbangannya itu karakter site, analisa site, zoning, hubungan ruang, konsep dasar, dan tema perancangan. Site memiliki lebar 30 meter dan juga panjang 50 meter. Yang pertama, site dibagi dikelompokkan menjadi 3 bagian guna menentukan kebutuhan massa, yang kemudian massa ditambah menyesuaikan dengan ketinggian bangunan yang diperlukan berdasarkan sifat, jenis, dan fungsi ruang sesuai dengan program ruang serta ketentuan KDB 40%. Bentuk awal bangunannya persegi panjang berdasarkan sifat dan jenis ruang yang setelah diberi massa kemudian dipotong sebagai sirkulasi pada garis merah, kemudian dipotong sebagai area terbuka dalam bangunan pada garis putus-putus hijau, kemudian dipotong sesuai kebutuhan lantai 2 pada garis biru. Penentuan kapasitas pola massa dibuat berdasarkan kebutuhan ruang pada masing-masing fungsi dari program arsitektural. Kemudian parkir dan sirkulasi terdapat terhadap desain, tema, dan juga konsep dasar. Yang ketiga, setelah dipotong menjadi 2 bagian, kemudian dihilangkan sebagian massa untuk area terbuka hijau dan ditambahkan massa bangunan lantai 2, barulah mendapatkan bentuk pola massa yang diperlukan. Selanjutnya, pembentukan massa ini dilakukan berdasarkan dari tema arsitektur tropis, yang dimana umumnya menghindari atau mengurangi paparan dari arah terbit matahari dan tenggelamnya. Maka dari itu, orientasi bangunan mengarah ke tenggara dan barat daya, yaitu bagian sini dan sini, matahari. Kemudian yang biru ini adalah arah angin. Penggunaan bentuk persegi panjang cocok untuk meminimalisir paparan sinar matahari
pagi maupun sore hari, namun tetap dapat memaksimalkan pemanfaatan dan penghawaan alami sirkulasi silang udara dari arah datang angin yang memasuki bangunan dan area terbuka dan pencahayaan yang cukup. Kemudian untuk gambar yang ketiga, pembentukan masa ini juga memperhitungkan jalur evakuasi, mengingat bangunan merupakan fasilitas publik yang di dalamnya terdapat banyak aktivitas ditandai dengan panah berwarna merah mengarah menuju area terbuka. Pola yang didapat yaitu pola klaster, yang dimana ruang-ruang yang dikelompokkan melalui kedekatan atau pembagian suatu tanda pengenal atau hubungan visual bersama. Berdasarkan dari input dan proses konsep perancangan pola massa, maka bentuk pola massa yang didapat adalah klaster dengan arah orientasi massa ke arah tenggara dan barat daya. Konsep sirkulasi. Pada konsep sirkulasi kendaraan yaitu adalah motor, ambulan, limbah, damkar, dan mobil yang ditandai dengan garis-garis berbeda. Untuk mobil garis berwarna biru, kemudian damkar warna merah, limbah berwarna kuning, ambulans berwarna hijau, dan motor berwarna kuning kehijau-hijauan. Untuk yang warna kuning ini merupakan area limbah medis, kemudian yang warna hijau ini adalah area drop UGD. Untuk sirkulasi manusianya, pengelola berwarna biru dan pengunjung berwarna merah. Pola sirkulasi dilihat dari pergerakan kendaraan dan manusia. Pola sirkulasi dalam saat ini adalah linear karena arah sirkulasinya linear mengikuti jalur pencapaian ke masing-masing fasilitas pada saat ini. Berikutnya, konsep ruang luar, hardscape. Setelah analisanya mendapatkan yaitu pada hardscape terdapat entrance, paving block, kolam ikan, air mancur, paving rumput, stepstone, lampu penerangan, tempat sampah, dan juga tempat mesane. Hasil kesimpulannya adalah analisa di atas dalam penataan hardscape sangat memperhatikan estetika dan kenyamanan civitas yang didasari oleh konsep dasar dan tema yang juga berpengaruh pada bahan material yang akan digunakan nantinya. Untuk hardscape outputnya, entrance-nya ditandai dengan warna merah, kemudian aspal warna hijau, paving block di bagian warna biru, dan konkrit di bagian warna kuning cerah. Pada softscape, setelah dianalisa menggunakan yaitu rumput gajah, palem merah, pohon kelapa, pohon kamboja Bali, pucuk merah, asoka, dan juga bunga kembang sepatu. Kemudian pada fasad, penggunaan materialnya seperti gambar yaitu menggunakan bata merah, beton ekspos, kayu merbau, kaca tempered 10 mm, genteng tanah liat, dan juga atap yang menggunakan genteng aspal. Kemudian pada ruang dalamnya menggunakan material kayu kamper sebagai pendukung dari estetika dalam ruangan, kemudian fitting lampu plafon, lampu downlight, kemudian plafon kayu, juga menggunakan plafon gypsum, kemudian pada lantainya menggunakan sandstone tile, dan juga penggunaan kaca tempered 10 mm. Untuk konsep strukturnya seperti berikut. Substrukturnya menggunakan pondasi telapak atau footplate. Kemudian juga pondasi menerus berfungsi sebagai penerima beban dinding atau sebagai tumpuan sloof, namun tidak mendukung beban struktural bahan. Untuk pondasi ini menggunakan pasangan batu kali cor beton tanpa tulangan. Untuk superstrukturnya menggunakan sistem struktur rangka bidang yang terdiri dari hubungan kolom dan balok dari bahan beton bertulang ataupun kayu yang ditampilkan dengan finishing alami. Jarak antara dimensi kolom menyesuaikan dengan luas serta area. Untuk upper strukturnya, saya menggunakan struktur kayu yang sederhana untuk bentang yang pendek, sedangkan pada bentang yang panjang menggunakan struktur sedikit rumit karena pada ruang atap tidak akan diekspos sehingga bentuk maupun pemasangan kuda-kuda tidak akan mempengaruhi estetika bentuk bangunan. Untuk konsep utilitasnya, skemanya pada listrik yaitu dari pembangkit listrik ke saluran transmisi, saluran distribusi, kemudian pemakaian. Untuk air bersihnya sumber air PDAM, tempat penampungan air, saluran distribusi, kemudian ke alat-alat sanitasi. Untuk air kotornya dari alat-alat sanitasi, distribusi air kotor, kemudian ke limbah air kotor dan limbah air bekas pakai, limbah air kotor ke spiteng, sedangkan air bekas pakai ke riol kota atau KAB. Untuk wifi-nya
dari router WiFi ke router wireless atau access point, kemudian ke repeater, kemudian ke perangkat elektronik dari Civitas. Untuk limbah dari ruang medis, kemudian ke pemisahan limbah kepada TPA limbah, kemudian diangkut oleh truk limbah pihak ketiga. Untuk utilitasnya, sistem pencahayaan alami pada puskesmas ini akan memanfaatkan cahaya tak langsung, yaitu dengan cara meredam sinar matahari dengan shading atau second skin bangunan sehingga hunian tetap sejuk tanpa mengurangi kualitas pencahayaan. Untuk pencahayaan buatannya, puskesmas ini juga menerapkan karena tidak semua bangunan dapat terjangkau oleh cahaya matahari secara langsung, sehingga menggunakan jenis lampu yaitu downlight, spotlight, lampu hias. Berikutnya konseptualitas untuk penghawaannya. Sistem penghawaan alami pada puskesmas ini memiliki banyak bukaan untuk penghawaan alami di dalam bangunan dengan sistem ventilasi silang. Sistem ini membuat pergantian udara di ruangan lebih stabil sehingga kualitas udara lebih baik. Kemudian untuk penghawaan buatannya berfungsi untuk menjaga kenyamanan termal pada bangunan. Tidak semua ruangan akan dibantu dengan penghawaan buatan, hanya beberapa ruangan yang menggunakan penghawaan buatan. Penghawaan buatan ini diterapkan berupa AC split, kipas angin, dan exhaust fan. Untuk sistem ventilasi silang pada ruangan dapat dilihat pada gambar di kiri bawah. Berikut adalah blok plan lantai satunya. Kemudian terdapat blok plan lantai 2. Ini adalah layout plan. Ini adalah site plan-nya. Kemudian terdapat dinal lantai 1, dinal lantai 2. Ini adalah potongan AA ya, potongan BB, tampak depan, tampak samping. Untuk 3D eksterior seperti berikut. Ini untuk 3D interiornya. Ini adalah ruang terbuka ya di dalam bangunan. Ini ruang UGD. Untuk detail arsitektural saya menggunakan atap miring yang bisa terlihat seperti atap melayang. Yaitu untuk aksonometrinya menggunakan atap aspal. Kemudian material-materialnya seperti yang terpapar pada gambar. Untuk dimensi atapnya sendiri yaitu 15 meter kali 10 meter. Ini untuk maketnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan video presentasi 3D animasi.